Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Dwi Oktaviranda. Saya merupakan dosen program studi ilmu keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Jakarta. Saat ini, saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori dan Praktek Panahan. Teori dan Praktek Panahan adalah mata kuliah gerak yang ada di program studi ilmu keolahragaan dengan bobot 2 SKS, yang terdiri dari teori dan praktek. Mata kuliah ini mengintegrasikan aspek kognitif dan psikomotorik dasar dalam olahraga panahan. Platform yang digunakan dalam pembelajaran ialah Zoom, Google Meet, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Panahan merupakan salah satu cabang olahraga akurasi yang menuntut koordinasi motorik, konsentrasi tinggi, serta keterampilan. Secara teori, mahasiswa akan mempelajari sejarah, filosofi, dan perkembangan panahan sebagai cabang olahraga, serta peraturan keselamatan dan penggunaan peralatan standar dan penjelasan teknik dasar panahan. Selain penjelasan secara langsung di kelas dan di lapangan, mahasiswa juga dapat membaca buku yang membahas tentang olahraga panahan sebagai salah satu panduan belajar. Pada saat praktek, mahasiswa akan diajarkan tahapan untuk memiliki keterampilan teknik dasar panahan, mulai dari sikap berdiri hingga follow stroke, yang tujuannya dapat meningkatkan akurasi tembakan secara bertahap. Pada mata kuliah ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning. Project-based learning sangat sesuai dengan prinsip student-centered learning, di mana mahasiswa terdorong belajar secara aktif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta bekerja sama dalam tim. Mahasiswa juga dapat langsung mempraktekkan gerakan, merasakan efek latihan baik terhadap kesehatan fisik dan mental. Sehingga nantinya mahasiswa mampu merancang variasi latihan memanah yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan memanah yang dibuat baik secara mandiri ataupun kelompok. Salah satu contoh implementasinya ialah mahasiswa melakukan gerak memanah di lapangan serta diberikan tugas membuat variasi latihan memanah dan mempraktekannya pada pertemuan berikutnya. Capaian pembelajaran mata kuliah teori dan praktek panahan yaitu yang pertama, memahami konsep teori dan praktek panahan. Yang kedua, mengetahui equipment cabang olahraga panahan. Yang ketiga, menguasai teknik dasar memanah. Yang keempat, mengetahui variasi latihan olahraga panahan. Adapun pokok bahasan dan subpokok bahasan teori dan praktek panahan ialah konsep dasar memanah. Yang pertama, sejarah dan manfaat olahraga panahan. Yang kedua, peraturan keselamatan dan perlombaan olahraga panahan. Pada equipment cabang olahraga panahan, yang pertama, bagian-bagian dan fungsi equipment cabang olahraga panahan. Dan yang kedua, cara menggunakan equipment cabang olahraga panahan. Pada teknik dasar panahan, yang pertama adalah mengetahui definisi stand, knocking, setup, drawing, anchoring, tighten, aiming, release, dan follow stroke. Lalu yang kedua, melakukan gerakan memanah menggunakan rubber band. Ketiga, melakukan 9 teknik dasar dengan busur. Dan yang keempat, evaluasi 9 teknik dasar. Pada variasi latihan olahraga panahan, yang pertama, variasi latihan memanah. Yang kedua, fungsi dan tujuan variasi latihan. Dan yang ketiga, implementasi variasi latihan. Kompetensi akhir dari mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa dalam melakukan teknik dasar memanah serta menunjukkan peningkatan akurasi memanah setelah melakukan pembelajaran secara bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan ketiga, jadi pembahasannya terkait dengan teknik dasar olahraga panahan. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, yang pertama saya menjelaskan terkait dengan definisi panahan. Jadi panahan merupakan suatu kegiatan menggunakan busur dan anak panah, lalu seiring perkembangan zaman dan teknologi, busur dan anak panah ini didesain sedemikian rupa. Jadi kalau dulu tuh untuk berburu, saat ini digunakan untuk kompetisi dan hobi. Nah, panahan adalah olahraga siklis dalam bentuk closed skill, jadi keterampilan tertutup.
karena stimulusnya tetap, dia tidak bergerak, berbeda dengan cabang olahraga yang permainan dan body contact yang memang stimulusnya adalah bergerak. Keterampilan dengan stimulus-stimuli yang tetap sama, jadi sudah pasti, lalu memerlukan kemantapan respon. Maka dari itu, ketika nanti di pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari 9 tahapan gerak memanah. Sehingga gerakan yang diulang-ulang mulai dari gerakan stance hingga follow through diulang-ulang berkali-kali sehingga mendapatkan kemantapan gerak atau konsistensi gerak. Maka itu yang diperhatikan adalah posisi stance-nya. Tuh, di sini ada 4. Ada square stance, ada open stance, close stance, dan oblique stance. Nah, pemanah berdiri dengan posisi kaki di antara shooting line. Anggap saja ini shooting line ya. Jadi ini shooting line-nya, posisi kaki kanan dan kiri di antara shooting line. Pemanah berdiri rileks dan memegang busur dengan tangan kiri. Lalu jarak antara kaki dengan kaki lainnya adalah selebar bahu. Jadi dibuka selebar bahu. Nah, nanti kalau misalnya untuk square stance seperti ini. Tapi kalau untuk open dia maju 1 kaki. Lalu untuk close dia ke belakang, untuk oblique dia melintang. Gitu, posisi pinggangnya melintang. Nah, yang selanjutnya ini posisi knocking. Nah, kalau kemarin saya udah jelaskan peralatan di olahraga panahan ada yang namanya knock kan ya? Ada knock yang di mana? Posisinya ada di mana? Di ujung panah, betul. Jadi posisi gerakan knocking ini adalah pemasukan knock ke knocking point. Nah, knocking point itu berada di string. Itu dimasukkan knock-nya ke dalam knocking point. Kalau di sini penjelasannya kan adalah knocking adalah gerakan menempatkan atau memasukkan ekor panah yaitu knock ke tempat anak panah yang tersedia pada tali yaitu knocking point. Lalu disandarkan. Kemarin kan juga sudah dijelaskan ya. Arrow rest berada di apa? Handle atau riser. Selanjutnya, setelah kalian melakukan knocking, kalian melakukan gerakan setup. Fungsinya untuk apa setup? Untuk mengatur sebelum melakukan gerakan drawing. Setup merupakan gerakan tarikan awal yang dilakukan oleh seorang pemanah sebelum melakukan tarikan atau drawing. Jadi posisinya belum menarik full, baru mengangkat aja. Gerakan setting awal seperti itu. Adapun langkah-langkahnya adalah pemanah berdiri dengan posisi kaki di antara shooting line, masih sama tadi tahapannya. Lalu pemanah berdiri rileks, masih sama memegang busur. Pemanah mengangkat lengan penahan busur setinggi bahu, jadi diangkat setinggi bahu. Nggak boleh sampai atas, karena kenapa? Di dalam panahan ada aturannya, tidak boleh mengangkat terlalu atas atau draw hip. Oke, sampai tahapan anchoring ini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Oke. Tadi Ibu udah menjelaskan terkait 4 jenis pad. Nah, nanti yang akan kita pakai pada saat kita praktik di lapangan yang mana Ibu? Oke, untuk yang tadi stance itu kan ada 4 ya. Nah, nanti yang digunakan adalah square stance. Kenapa square stance? Karena square stance itu lebih mudah digunakan oleh pemula. Posisinya adalah lurus sejajar dengan bahu kan. Kalau misalnya open kan dia membuka kan. Nah, khawatir untuk seorang pemula akan lebih sulit memposisikan bagian pinggulnya. Karena pada saat membuka, posisi pinggul kan otomatis akan miring gitu kan derajatnya. Tapi kalau untuk square, dia tetap lurus. Jadi mahasiswa tidak perlu menyesuaikan lagi posisinya untuk meluruskan pinggulnya. Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Nanti kita sepakat ya menggunakan square stand. Jadi ada aba-aba 5, nanti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang pertama kan 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, ada yang contohkan salah satu? Ya. Nah, teman lainnya bisa mengkoreksi gerakannya. Karena kan udah tahu nih patokannya seperti apa kan? Atau poin-poinnya seperti apa. Coba dilihat mana gerakannya kira-kira udah sesuai belum dengan yang dicontohkan. Satu, 2, 3. Mana? Ini Bu yang salah. Dia sikunya ke bawah, harusnya kan naik. Oke, coba dibenerin seperti apa. Gitu. Terus? 5. Berarti satu sama lain bisa ya sebenarnya mengkoreksi gerakan temannya. Selain saya yang mengkoreksi gerakan temannya. Terima kasih. Boleh duduk kembali.
Hari ini pertemuan keempat. Kemarin kita udah ngebahas tentang teknik dasar tanpa peralatan, dan saya juga contohkan teknik dasar menggunakan rubber serta 9 teknik dasar. Nah, kita implementasiin hari ini menggunakan rubber resisten. Setelah itu memanah menggunakan busur sungguhan. Sebelum memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa. Semoga diberi kelancaran untuk perkuliahan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, silakan salah satu mahasiswa untuk memimpin pemanasan hari ini. Amjad, boleh? Membentuk lingkaran. Bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pinggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akan di kelas ya, jadi kalau saya kasih aba-aba 1 berarti 1, 2 bagian setup, 3 tarik, 4, 5 balik. Oke? 1, 2, 3, 4 rilis, 5 kembali ke awal. Oke? Setelah rilis ditahan sedikit atau beberapa detik. Jadi jangan langsung turun ya, tapi ditahan sebentar atau beberapa detik. Kenapa ditahan sebentar? Untuk mengontrol gerakan kalian. Apakah ada yang keliru atau ada yang kurang tepat. Oke, kita mulai. Aba-aba dari saya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, posisinya seperti ini ya. Jadi untuk posisi lengannya tadi saya lihat kan masih ada yang tidak lurus gini. Nah, ini gimana cara ngebenerinnya? Cara ngebenerinnya adalah diputar ke dalam. Oke, boleh coba masing-masing. Jadi tangannya begini. Kan kalau gini kan biasa diputar sedikit ke dalam. Putar. Susah nggak? Ya, posisinya seperti ini. Relax. Ke dalam. Nah, tinggal pakai ini ya. Nah, 3 jari. Oke, good, seperti ini. Bagus. Yang susah untuk lurus ada? Nggak bisa? Pas patah soalnya, Bu. Oh, oke, bisa. Jadi contohnya gini, kalau misalnya posisi tangannya sulit untuk lurus, latihannya seperti ini. Ke teman, sama-sama begini. Yang sebelah sini dong. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dari gerakan tadi udah 1 set yang kita lakuin. Ada yang mau bertanya? Izin, Bu. Oke. Kenapa tangan kirinya harus lurus ini, Bu? Oke, perhatiin yang lain ya. Kenapa tangan kirinya itu posisinya harus lurus? Karena pada saat nanti menggunakan busur sungguhan, khawatir ketika tangannya membuka ini terserempet oleh tali yang menyebabkan cedera kulit atau berdarah, lecet dan sebagainya. Makanya posisi tangan kiri ini harus dilatih sehingga menjauh dari tali gitu, agar tidak melukai posisi tangan kirinya. Paham? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke set kedua ya. Tetap sama gerakannya. Ingat, konsentrasi dengan aba-aba saya. 1, 2, 3, 2,
3. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. Oke, tadi masih banyak beberapa yang posisinya itu sikutnya di bawah. Nah, ini jangan kayak gini, jangan begini nih. Karena kalau misalnya posisinya sikutnya di bawah, itu rentan dengan cedera di bagian bahu. Tuh, jadi usahakan posisi siku yang penarik lebih tinggi daripada posisi tangan yang bertahan atau yang menahan karet di depan gitu. Jadi posisinya lebih tinggi, pas. Agak menyudut sedikit. 1, 2, 3, terus ya. 2. Nah, ini posisinya gini ya, 3 jari. 3, 4, 5. Ini namanya arm guard yang kemarin saya jelasin, namanya arm guard untuk melindungi lengan kalian dari tali. Ini dipakainya di posisi lengan penahan busur. Nah, untuk ini namanya finger tap. Oke, kita masuk ke implementasi menggunakan busur sungguhan. Nanti kalau misalnya saya aba-aba pakai fluid 2 kali, itu berarti masuk ke shooting line atau garis tembak. Fluid sekali artinya? Fluid 3 kali artinya? Selesai. Posisi stance yang kita pakai adalah menggunakan square stance atau sejajar dengan bahu. Lalu setelah posisi stance, apa yang dilakukan? Knocking. Nah, yang perlu diperhatikan dari knocking adalah posisi fence yang kedua berada di dalam, lalu yang satu berada di luar. Knocking dimasukkan ke dalam knocking point. Posisi knocknya ada di knocking point ya. Lalu yang ketiga adalah posisi setup. Setelah setup, drawing, anchor, release, follow stroke. Oke. Kalau misalnya anak panahnya ke atas, kita harus sesuaikan. Jadi pertama adalah dibidik ke kuning dulu nih. Ujung anak panah dibidik ke kuning dulu. Kalau dia panahnya menancap atau terkena di jam 12, biru jam 12 gitu ya, kalian boleh compensate ke bawah. Berarti bidik di 6 jam 6. Oke? Paham ya? Ada yang ingin tanya sebelum kita memulai? Cukup? Oke, aba-aba ya. Kalau fluid 2 kali berarti masuk ke shooting line. Kalau fluid sekali boleh memanah.
Bidik menggunakan ujung anak panah. Bawahin lagi, Jat. Bawahin lagi, Jat. Bawahin. Shoot. Good. Kan posisinya ke atas kan? Bawahin lagi posisi tangan kirinya ya. Oke, siap, Bu. Masuk, kasih temennya. Good, bawahin. Bawahin Anda nak, bawahin. Ya, bawahin lagi Anda. Bawahin. Shoot. Bawahin. Tadi setelah perbaikan, bagaimana cara kalian mengarahkan anak panah ke arah face target? Akhirnya kan hasilnya nanti bisa dilihat kan di depan. Jadi bisa dilihat di depan bahwa setelah dirubah arah bidikannya atau arah aimingnya menghasilkan perkenaan yang jauh lebih baik. Oke, silakan ambil ke depan. Oke, ini proses untuk scoring. Ayo, maju ke depan, kita lihat. Semua boleh berada di samping sebelah sana. Nah, pada saat proses penscoringan, anak panah yang dicatat adalah yang paling besar. Jadi kalau misalnya seperti ini kan ada 10, lalu ada lingkaran yang paling dalam lagi. Itu ditulisnya adalah X, gitu. Lalu ada kena berapa nih? 8, dan ini kena 5. Kalau keluar, catatnya apa? Missing, oke. Nanti dicatat dulu, berarti kan dicatat kan X, 8, dan 5 dijumlahkan. Nah, setelah dicatat, yang perlu diperhatikan saat mencabut anak panah itu tidak ada orang di belakang anak panah, atau tidak boleh ada orang lain selain kita di belakang anak panah. Jadi mencabutnya itu dari posisi samping, baik di kanan ataupun di kiri dari anak panah. Cabutnya gimana? Cabutnya gimana? Oke, sebelum dicabut harus diapain dulu? Harus ditandai dulu. Kenapa ditandai? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa harus ditandai? Kemarin sudah saya jelaskan. Kenapa harus ditandai? Oke, apa? Izin Bu, ditandai agar ketika panah yang tidak tertancap bisa dilihat poinnya. Oke, benar. Jadi kenapa ditandain? Itu menghindari kejadian ketika panahnya itu mental atau terpantul atau tidak menancap dengan sempurna, ada bekas perkenaan gitu. Jadi kalau misalnya nggak ditandain kan kita bingung kan di mana perkenaan yang panahnya tadi tidak menancap. Tapi kalau ditandain kita bisa mencari nih dengan mudah nih. Mana nih yang belum ditandai gitu. Oke, cara mencabutnya seperti ini ya. Tahan, lalu cabut lurus ke belakang. Cabut lurus ke belakang. Kalau misalnya susah boleh nggak dengan cara lain? Boleh. Kita posisikan badan belakang, tetap lurus ke depan. Oke? Oke, baik, untuk hari ini kita udah selesai. Untuk minggu depan tetap sama
pengulangan. Karena kenapa? Karena olahraga panahan itu butuh konsistensi gerak. Jadi gerakan atau teknik dasar yang dilakukan terus secara berulang sehingga mendapatkan konsistensi gerak yang baik. Nah, karena tadi kita mulainya dengan pemanasan, maka diakhiri dengan pendinginan. Siapa yang mimpin? Oke, bikin lingkaran, lalu yang memimpin berada di tengah. Untuk pendinginan banyakin di tangan. Karena kan kenapa kan? Karena kalian udah melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sebaliknya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maju, buka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 7, 8. silangkan. 3, 4, Kakinya disilangin. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, alhamdulillah cukup untuk hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, partisipasi aktif dengan bobot 15%. Yang kedua, project based learning dengan bobot 55%, yaitu unjuk kerja kelompok di mana mahasiswa membentuk variasi latihan memanah yang bertujuan untuk meningkatkan teknik dasar memanah dan hasil akurasi. Penilaian tersebut terdiri dari kemampuan berkomunikasi, penguasaan materi, inovasi karya, relevansi karya, serta kemampuan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, yaitu penilaian akhir dalam bentuk unjuk kerja individu dengan bobot 30%. Mahasiswa melakukan tes teknik dasar yang terdiri dari 9 teknik dasar panahan, diantaranya adalah stand, knocking, setup, drawing, anchoring, tighten, aiming yang dilihat dari hasil perkenaan, release, serta volume. Sebagai dosen yang mengampu mata kuliah teori dan praktek panahan, saya memiliki harapan besar kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti kelas ini. Saya berharap mahasiswa tidak hanya melihat panahan sebagai kegiatan fisik semata, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter yang melatih fokus, ketenangan, disiplin, dan tanggung jawab. Saya berharap mahasiswa aktif berpartisipasi dalam setiap sesi, baik praktik maupun diskusi, dan mampu menunjukkan perkembangan dari minggu ke minggu, baik dari aspek keterampilan maupun pemahaman keilmuannya. Lebih dari itu, saya berharap mahasiswa menjadikan mata kuliah ini sebagai pengalaman belajar yang menyenangkan, membangun rasa percaya diri, dan mampu mengapresiasi nilai-nilai sportivitas. Mahasiswa juga saya dorong untuk berpikir kritis, melakukan refleksi terhadap latihan yang dijalani, serta terbuka dalam menerima umpan balik untuk perbaikan diri. Besar harapan saya, dari kelas panahan ini akan lahir mahasiswa yang tidak hanya mampu memanah dengan baik, tetapi juga memiliki sikap sportif, beretika, dan berkomitmen terhadap proses pembelajaran. Karena pada akhirnya, keberhasilan dalam panahan bukan hanya ditentukan oleh akurasi anak panah yang tepat sasaran, tetapi juga oleh kesiapan mental dan etos kerja yang dibangun secara konsisten.